Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang saya hormati Eselon 3, Eselon 4, dan yang saya hormati staf dan teman-teman PTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini guna kita melaksanakan sosialisasi pihak berbasis aplikasi. Selanjutnya kita akan sebentar mendengarkan beberapa pemaparan dari teman kita, dan selanjutnya akan dibuka oleh Pak Kepala Dinas. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman Eselon 3 dan Eselon 4 dan Eselon PTT yang saya banggakan, alhamdulillah setelah orang beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan dan nikmatnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih sehat dan berkesempatan untuk bisa hadir di dalam ruangan ini dan rangka untuk mengikuti sosialisasi aplikasi layanan administrasi kependudukan di Halmahera Selatan yang namanya Simponi, Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Ini adalah satu kemajuan sebagai upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kemajuan teknologi. Hari ini mau dan tidak mau kita harus menyesuaikan, yang istilahkan harus kita update terus ya perkembangan dan kemajuan layanan kepada masyarakat, dan ini menjadi tuntutan dari Direktorat Jenderal Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Di Halmahera Selatan mungkin Maluku Utara mungkin salah satu-satunya ya layanan yang memang menggunakan aplikasi secara utuh dari semua jenis layanan. Ya, oleh karena itu ya secara pribadi saya akan terima kasih kepada kepala bidang pihak dan stafnya yang telah memprogramkan ini ya, dan terutama oleh pihak pemerintah penyedia layanan Simponi ini, mudah-mudahan bisa kami gunakan, bisa masyarakat menggunakan layanan ini untuk kemudahan mereka di dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan. Saya berharap bahwa hari ini adalah sosialisasi sekaligus memberikan pembekalan utama kepada para pejabat eselon, dan itu adalah wajib harus mengetahui. Oleh karena itu sosialisasi ini bukan terbatas kepada operator sebenarnya, harus seluruh pejabat eselon 3, eselon 4, dan siapapun dia yang namanya sebagai ya, PNS dan PTT di Dukcapil harus tahu ini barang, kan begitu, harus tahu ini aplikasi Simponi layanan administrasi. Jangan sampai kemudian masyarakat tanya, saya tidak tahu itu pihak punya ataupun nanti operator tidak, ya, dan semua yang namanya sebagai PNS dan PTT yang ada di Dukcapil itu wajib tahu, ya. Kalaupun secara teknis ke dalam, saya kira ini aplikasi, saya kira kita sudah bisa memahami, ya, dan kita sudah melakukan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Malah ini lebih spesifikasi lagi,
ini menyangkut dengan tugas dan fungsi kita sebagai Dukcapil, dan di dalam kontennya adalah ya mengisi semua jenis layanan dan proses ya dan mekanisme layanan seperti apa nanti secara teknis akan disampaikan oleh konsultan kita atau pihak penyedia aplikasi ini. Saya berharap ya ini harus dipahami benar, karena ini nanti akan disampaikan oleh konsultan ataupun pihak penyedia aplikasi. Yang kedua adalah bahwa setelah ini kita harus minta Pak Bupati menonsing terhadap layanan, mungkin dalam momen tertentu ya, ketika ada momen tertentu di pemerintah daerah, kalau memang itu kita bisa komunikasikan agar kita langsing untuk layanan aplikasi Simponi sebagai upaya untuk memudahkan kepada masyarakat, terutama yang jauh-jauh yang sudah memiliki ya jaringan internet ya bisa dilakukan. Yang berikut bisa juga ini dikoordinasikan yang DPRD kumpul semua kepala desa, bukanlah link untuk Zoom kepada mereka. Ya, bisa juga itu nanti dari pihak-pihak koordinasikan dengan DPRD, karena ini adalah bagian dari pelayanan masyarakat, sehingga mau tidak mau kepala desa dan kemudian ada operator mereka di sana yang bisa mengikuti ya, walaupun nanti kemudian ini nanti akan dibuka masyarakat umum, tapi paling tidak kepala desa dan kemudian mereka yang ditugaskan untuk bisa memberikan layanan masyarakat bisa digunakan. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bahwa tidak ada yang bilang tidak tahu bahwa itu adalah saya tidak tahu itu aplikasi menjadi bagaimana seperti itu. Padahal hari ini sosialisasinya harus hadir semua PNS dan PTT ya, tidak terbatas untuk operator, karena itu wajib harus diketahui ya, karena ini nanti akan kita gunakan. Dan sebelumnya teman-teman sudah harus mendownload ya, download untuk aplikasi ini sambil melihat di dalamnya bagaimana agar bisa mempelajari, sehingga apa yang nanti akan ditanyakan oleh masyarakat kita harus wajib memberikan penjelasan kepada mereka ya, paling tidak ya. Kalau secara teknis nanti akan dibuka, ada pengaduannya, ada konsultan, ada bagian konsultasi dan pengaduan dalam aplikasi itu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya berharap untuk kita yang ada di sini bisa mengikuti ya, penjelasan dari pihak konsultan atau pihak penyedia aplikasi. Mudah-mudahan kita bisa sedikit memahaminya, dan paling tidak kita sudah mulai bisa membuka dan mendownload terhadap aplikasi ini sebagai bagian yang memang sangat terpenting, karena ini adalah produk kita. Yang berikut adalah untuk inovasi dan pihak ya, ini ada aplikasi yang utuh ini ya, inovasi yang sangat utuh karena dia menyangkut seluruh layanan ya. Kalau kita lihat di Bandung, apa yang mereka buat sedikit itu namanya inovasi juga, dia dibuka inovasi, padahal cuma hanya mengantarkan dokumen ke masyarakat, dia itu merupakan inovasi ya, untuk memudahkan. Jadi ada lambang inovasi di situ, gambar motor apa segala macam. Ya, tadi Salim sudah buka beberapa lambang inovasi, sebenarnya ini sudah kita buat sebenarnya. Jadi tinggal didokumentasikan saja, sehingga kita juga punya banyak inovasi yang kita lakukan, termasuk hari ini yang memang sangat kompleks sekali dalam pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa taala, saya membuka sosialisasi penguatan kepada masyarakat, kepada pejabat eselon dan operator atas aplikasi Simponi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Mengingat interval waktu yang sangat sudah sempit, maka mungkin kita langsung saja kepada Pak Dalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih juga Pak Kabid dan rekan-rekan pejabat di Dukcapil Halmahera Selatan dan juga teman-teman semua yang sudah hadir sore ini untuk mengikuti sosialisasi tentang aplikasi Simponi ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Galang. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal, ada beberapa yang belum kenal. Salam kenal buat semuanya. Langsung aja kita bisa lihat di layar di sini untuk aplikasi yang sudah dibuat untuk Dinas Dukcapil Halmahera Selatan, yaitu aplikasi Simponi. Mungkin teman-teman yang ada smartphone bisa dibuka aplikasinya di dukcapil.halmaheraselatan.go.id atau bisa juga di Play Store. Di Play Store bisa di search Simponi Dukcapil Halmahera Selatan. Nanti tinggal di-download saja aplikasinya. Ya, teman-teman sudah buka aplikasinya semua ya. Saya harap sudah melihat aplikasinya. Bisa dibuka di browser, masing-masing browser Chrome atau browser Opera, atau bisa juga di-download di Play Store dengan nama Simponi Dukcapil Halmahera Selatan. Oke, di aplikasi Simponi ini sebenarnya banyak juga fitur-fiturnya, tidak cuma untuk pendaftaran dokumen kependudukan. Di sini juga ada beberapa fitur untuk melihat jumlah penduduk, lalu ada berita, ada pengecekan NIK juga. Kita coba buka fiturnya satu persatu biar lebih mengenali aplikasinya. Untuk fitur berita, nanti fitur ini mungkin akan sebagai wadah berita mengenai Dinas Dukcapil bisa di-upload di website ini dan masyarakat bisa melihat berita-berita terupdate dari Dinas Dukcapil. Lalu di sini ada pengecekan NIK. Misal kita melakukan pengecekan NIK kita ada atau tidak di Dinas Dukcapil. Ini contoh NIK-nya Mas Fauzan, cuman kalau dari sisi aplikasinya, kalau dicoba di handphone mungkin agak lebih jelas karena ini terlihat lebih kecil. Ini disensor karena untuk keamanan data. Jadi aplikasi pengecekan NIK fungsinya adalah untuk mengecek NIK ini sebenarnya terdaftar atau tidak di Dukcapil Halmahera Selatan. Lalu ada data demografi. Di sini data-data agregat yang sudah dikelompokkan berdasarkan beberapa elemen data. Contohnya berdasarkan agama. Kita bisa melihat dari aplikasi ini agama yang ada di beberapa kecamatan atau semua kecamatan di Dukcapil Halmahera Selatan. Misal di Pulau Makian agama Islam sekian dan agama lainnya sekian. Lalu bisa melihat grafik keseluruhan di Dukcapil Halmahera Selatan. Ini berdasarkan data konsolidasi bersih semester 1 2021. Dan data elemen yang lainnya bisa dilihat di aplikasi ini. Nanti ketika ada DKP terbaru di 2021 semester 2 otomatis akan terupdate di aplikasi Simponi ini. Lalu dari dashboard depan juga kita bisa melakukan pengecekan. Ketika diklik jumlah penduduknya akan muncul detail atau breakdown dari jumlah penduduk keseluruhan di Dukcapil Halmahera Selatan. Di masing-masing kecamatan jumlah perempuan atau laki-lakinya, total penduduk,
di masing-masing kecamatan berdasarkan DKB. Lalu grafik keseluruhannya. Ya mungkin bisa dicoba-coba di aplikasi. Nah, untuk fitur utama atau fitur unggulan di aplikasi ini adalah permohonan dokumen secara online. Jadi permohonan dokumen yang awalnya masyarakat harus datang ke dinas kependudukan untuk mendapatkan dokumen penduduknya, dengan aplikasi ini masyarakat mungkin cukup di rumah, atau misal masyarakat yang sedang berada di luar kota, mereka bisa melakukan permohonan secara online. Kira-kira ada yang mau coba mendaftar biar nanti dicoba secara langsung di aplikasinya.